Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Pak, baik. Oke. Jadi kita sudah masuk pada pendampingan 6 ya, Pak. Nggih. Jadi di sini nanti banyak sekali hal terkait pendampingan 6, pembahasannya tentang feedback 360 derajat. Kemudian ada pemetaan aset yang di situ nanti akan ada notulen, ada foto-foto sebagai bukti dan hasil dari pemetaan aset. Kemudian bagaimana, Pak, proses perjalanan selama 1 bulan nih, Pak, untuk kegiatan guru penggerak jenengan ini? Nggih. Alhamdulillah Pak, dalam 1 bulan ini kami berusaha untuk menyelesaikan beberapa tugas-tugas itu Pak. Dari tugas yang aset ini, yang modul 3.2, modul 3.3 itu saya minta tolong kepada teman-teman semua dari kepala sekolah, dari wakil kepala sekolah, rekan guru, bahkan ke siswa dan juga warga sekolah lainnya untuk berusaha memetakan aset yang ada di sekolah, Pak. Nah, karena ini adalah pengalaman pertama saya, ya mungkin saja pengalaman ini sudah dilakukan oleh warga sekolah yang lainnya. Nah, karena ini masih pertama buat saya, jadi saya memerlukan bantuan dari beliau-beliau semua. Ternyata di sekolah kami ini asetnya sangat banyak sekali Pak, yang mungkin belum dimanfaatkan dengan maksimal. Selain dari aset itu, selama 1 bulan ini juga seperti biasa Pak Nggih, mengerjakan tugas di LMS itu. Lalu kemarin juga ada lokakarya. Nah, lokakarya itu salah satu beberapa kegiatannya adalah membuat atau mengusulkan program yang berdampak pada murid atau siswa. Nah, ternyata di sana selain dari saya mengusulkan juga, ternyata dari teman-teman rekan CGP yang lain juga mengusulkan beberapa program yang saya merasa itu suatu saat insya Allah bisa diterapkan juga di sekolah kami dengan adanya penyesuaian-penyesuaian yang ada di sekolah kami, Pak. Itu. Saya kira cukup bagus, Pak, perkembangan dari 1 bulan kemarin ini, sesuai dengan saya tadi kan sudah ketemu dengan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah menyampaikan juga bahwa Pak Karisma juga sudah mengerjakan apa yang harus dilaksanakan, juga giat. Ya, kepala sekolah juga mengapresiasi seperti itu. Baik, Pak Karisma, langsung kita ke bagian inti. Jadi berdasarkan hasil feedback 360 derajat itu, tentang kompetensi guru penggerak itu bagaimana, Pak? Setelah disebarkan instrumen itu, bagaimana hasilnya dari siswa, dari guru, dan dari kepala sekolah itu bagaimana? Kalau dari saya urutkan dulu Pak supaya lebih mudah dulu. Dari kepala sekolahnya menyarankan dari beberapa item fungsi nilai dan peran guru penggerak sudah ada perubahan yang signifikan Pak. Jadi beliau berpesan agar tidak usah malu dan tanggung untuk membagikan dan menerapkan ilmu yang didapatkan selama pendidikan guru penggerak. Lalu untuk dari rekan guru dan juga wakil kepala sekolah, beliau menyarankan pada saya untuk menyampaikan dengan cara yang baik dan sesuai sehingga rekan-rekan itu tidak merasa digurui seperti itu Pak. Lalu dari siswanya lebih sering menerapkan Pak, ilmu-ilmu mungkin seperti ice breaking, terus bisa melayani semaksimal mungkin gitu, seperti itu. Untuk kedepannya itu perubahan terjadi selama 6 bulan ini, perubahannya itu tadi ya Pak, berdasarkan ke Pak Suli. Perubahan selama 6 bulan selama proses dari guru penggerak itu apa saja Pak? Dari proses perubahannya Pak dari saya sendiri ternyata banyak sekali ilmu-ilmu Pak yang saya dapatkan. Sebelumnya seperti saya awalnya itu untuk berkolaborasi dengan orang lain itu agak kesulitan Pak. Jadi ternyata ketika setelah saya dilatih
dipelajari di modul ini ternyata kolaborasi itu sangat penting, sehingga saya harus belajar ekstra untuk melatih kolaborasi saya. Selain itu juga memperlakukan dan melayani siswa saya yang ternyata sangat beragam sekali, Pak. Jadi selama ini saya menyamaratakan siswa-siswa saya, Pak, yang saya anggap mereka itu siap untuk belajar. Ternyata ada siswa saya yang juga ada yang siap belajar, ada yang belum siap belajar. Intinya saya mulai dari sekarang ini menyadari bahwa siswa-siswa saya berbeda, sehingga perlakuan yang saya berikan pada mereka juga berbeda, harusnya berbeda, Pak. Seperti itu. Dari beberapa hal tadi yang sudah memuaskan itu apa, Pak, selama perjalanan 6 bulan ini? Yang sudah memuaskan itu, Pak, saya lebih berani untuk untuk bertanya, meminta saran, meminta pendapat kepada rekan-rekan, Pak. Jadi sekarang mulai untuk memunculkan suara-suara dari saya, dari teman-teman, sehingga dalam suatu hal itu muncul pilihan-pilihan yang membuat teman-teman saya dan warga sekolah itu merasa memiliki sekolahan, Pak. Itu. Dari perjalanan 6 bulan ini apa kira-kira, Pak, yang cukup menantang bagi jenengan? Yang menantang, Pak. Yang menantang dari itu tugas adalah itu, dari apa yang harus dikerjakan, itu apa yang paling menantang? Yang paling menantang itu manajemen waktunya saya, Pak. Jadi saya juga sempat keteteran dalam dalam menjalani guru penggerak ini. Tapi alhamdulillah dengan dukungan dari semua pihak, dari teman TGP, dari istri saya, ibu saya dan keluarga saya, serta pengajar praktek sampai ke fasilitator dan juga instruktur, itu membuat saya semakin terus belajar, Pak. Itu tadi ya, Pak Karisma, terkait perubahan-perubahan yang sudah Pak Karisma ceritakan. Dari beberapa pertanyaan saya tadi, itu saya sudah punya gambaran bahwa proses perjalanan calon guru penggerak ini tidak mudah. Ada tantangan, mungkin setelah tantangan itu dilaksanakan ada kepuasan dan lain-lain. Jadi kita lanjut ke topik selanjutnya, nggih, Pak? Monggo, Pak. Jadi sekarang penilaian pemetaan aset yang selanjutnya. Jadi proses pemetaan aset itu kan dilaksanakan secara diskusi. Siapa saja, Pak, kira-kira aktor dalam proses pemetaan aset ini? Kemarin Pak, alhamdulillah untuk aset itu dari siswa, Pak. Siswa ya, saya bincang-bincang santai dengan mereka. Ternyata mereka selama sekolah di sini menemukan aset-aset yang selama ini luput dari perhatian saya, Pak. Lalu dari rekan guru dan juga warga yang lainnya, itu saya melakukannya dengan bincang-bincang santai seperti itu, Pak. Beliau mengusulkan ternyata kita juga memiliki aset-aset seperti aset manusia kan sudah jelas, seperti guru, dan juga ternyata kita punya pembina ekstra itu, Pak. Nah, yang ternyata selama ini dan pelatihnya, Pak, yang bisa mengangkat prestasi dari sekolah kami. Nah, dari kepala sekolah, ternyata kepala sekolah juga memiliki jaringan yang sangat luar biasa, Pak. Yang mungkin suatu saat untuk acara apa, untuk memajukan sekolah ini, kita bisa meminta pada jaringan yang dipunyai kepala sekolah itu, Pak. Dan juga komite serta praktisi-praktisi yang ada di sekolah kami, Pak. Seperti itu. Kira-kira bagaimana, Pak, menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah bersama aktor, kemudian proses kolaborasi terjadi dengan baik selama pemetaan apa tidak? Cara kami mengidentifikasinya itu pertama awalnya saya usulkan dulu, Pak. Jadi dari 7 aset yang ada itu, sepengetahuan saya tulis dulu, terus saya diskusikan pada beliau-beliaunya dan juga pada siswa. Ada tambahan, apakah ada yang perlu dihapus atau yang sudah tidak relevan, melalui bincang-bincang itu, Pak. Berarti baik ya? Alhamdulillah.
Nah, itu Pak. Kendala dan tantangannya Pak ketika identifikasi sumber itu apa ya? Kendalanya karena saya mungkin masih baru Pak di sini 2 sampai 3 tahun. Di sini pastinya saya tidak mempunyai pengetahuan sebanyak rekan-rekan guru ataupun warga sekolah yang lainnya di sini. Jadi saya memang benar-benar harus meminta bantuan pada beliau-beliaunya, Pak. Itu tadi tantangannya ya. Nggih. Masih Pak Krisma belum masih baru di Nggih. sini. Perasaannya Pak setelah menemukan dan mengidentifikasi sumber daya sekolah, perasaannya bagaimana? Perasaannya alhamdulillah Pak, kemarin lega Pak, dan juga senang. Ternyata di sekolah kami punya aset yang sangat banyak, sehingga harapannya nanti bisa mendukung proses dari kegiatan yang ada di sekolah kami Pak. Pertimbangannya itu apa Pak dalam menentukan sumber daya sekolah? Sejalan program yang dirancang apa membuatkan untuk aset? Kalau kemarin itu identifikasinya masih dalam tahap mengetahui aset-aset saja Pak. Oh, gitu. Belum kami sesuaikan dengan program yang telah direncanakan sekolah. Kira-kira dari yang sudah dilaksanakan apa yang belum ditemukan Pak dari sumber dan aset itu? Yang belum ditemukan itu adalah aset-aset politik ya Pak ya. Jadi mungkin karena tadi saya orangnya baru, jadi dari politik saya mungkin belum begitu mengetahui. Ya walaupun dari kepala sekolah tadi sudah memberikan jaringan-jaringan yang beliau miliki gitu Pak. Okay. Itu. Oh itu ya berarti ya belum terlaksana nggih. Kemudian saya juga akan berdiskusi dengan rekan atau aktor lain nanti ya Pak. Dengan aktor lain nanti bagaimana prosesnya, apakah mau mengalami hal yang sama dengan jenengan, nanti di mana kira-kira dengan siapa Pak? Dengan habis ini mungkin yang luang Pak karena kepala sekolah sekarang fokus mempersiapkan penilaian kinerja kepala sekolah, saya nanti insya Allah akan minta tolong ke wakil beliau Pak. Seperti itu. Ya nanti ya. Jadi saya teruskan Pak Karisma. Ini sudah sampai pada persiapan hasil belajar di Loka 7 nanti. Pak Karisma juga harus menyiapkan setelah pendampingan 6 ini nanti kan tidak ada pendampingan lagi. Kemudian nanti ada Loka 7 dan hasil panen karya untuk dipamerkan semacam itu. Apa ide dan persiapan panen hasil karya pada Loka 7 itu? Apa yang mau disampaikan di sana? Nanti insya Allah dari kemarin arahan dari jenengan dan juga teman-teman Pak, kami berdiskusi, ada beberapa aksi nyata kami yang akan kami bagikan. Itu mungkin melalui nanti akan yang kami pilih akan kami diskusikan lebih lanjut, tapi ada beberapa pilihan yaitu mungkin dibuat banner, kalender, terus buku. Yang kalau yang kemarin ada itu sudah pembimbingan itu buku Pak, itu sudah alhamdulillah sudah kami kirim. Terus yang akan kami lakukan itu tentang mungkin kalender, terus poster ataupun banner yang berasal dari aksi nyata kami, dan juga kami juga akan merencanakan membagi praktek baik Pak. Ya, seperti itu. Itu tadi yang akan dipamerkan nih. Hasil belajar nih. Ya nanti akan ada ini Pak, berbagi praktek baik ya. Nanti akan ada seleksi di situ. Siapakah nanti yang akan tampil di praktek baik di sesi kelas berbagi. Nanti juga dipilih, mungkin tidak semuanya, nanti dari jenjang TK, SD, SMP ataupun SMA itu nanti akan ditentukan oleh para PP. Baik Pak Karisma, saya kira cukup tadi ya dari beberapa yang sudah kita bahas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Karisma sudah berbagi baik. Kemudian Pak Karisma tetap semangat, tetap konsisten dalam mendorong perubahan-perubahan yang memetakan sumber daya yang ada di sekolah macam itu.
terutama untuk perbaikan pembelajaran. Oke. Nanti ada mengumpulkan rencana kerja pengembangan ya Pak, program sekolah paling lambat itu 2 hari setelah Loka 7. Oke. Pengembangan itu nggih, selama 1 tahun itu. Nanti juga kami akan mengkomunikasikan dengan fasilitator bagaimana proses, mungkin ada kendala atau tidak, perlu, karena nanti akan disampaikan ke khalayak rame gitu Pak, terkait pameran hasil karya selama 6 bulan ini. Jadi kita nanti perlu diskusi lagi dengan baik. Saya kira cukup Pak Karisma, terima kasih atas kerjasamanya dalam pendampingan individu 6 ini. Jadi di pendampingan individu itu pasti kita akan berkoordinasi terkait kegiatan-kegiatannya di LMS juga, terkait tugas-tugas, dan nanti yang jelas kita di PI 6 ini adalah terkait feedback, umpan balik, dan kemudian pemetaan aset. Oke. Nanti terus semangat untuk berusaha dan menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungan calon guru pembina. Semoga sukses, lulus nanti sampai terakhir, tidak ada kendala. Amin. Dari saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini nanti saya akan berdiskusi dengan aktor aktor lain. Dengan siapa nanti kira-kira Pak? Insya Allah dengan wakil kepala sekolah Pak ini. Saya izin menemui beliau Pak. Siapkan dulu. Kepala sekolah, kemudian dengan teman sejawat atau guru, dan mungkin dengan para seperti komite kayaknya bisa seperti itu, warga sekolah yang lain seperti petugas perpustakaan, petugas ya nanti apa saja Pak, siapa saja yang dengan itu supaya tahu. Bikin foto. Dari siswa, terus ke rekan guru, terus ke naik lagi ke jenengan, wakil kepala sekolah, ke kepala sekolah, ke komite, serta warga sekolah yang lain. Tadi yang politik kan belum, kendalanya tadi belum ditemukan dari pihak politik karena kami kan menjangkau ke sana. Warga baru gitu Pak, kan kita masih sekitar 2 tahun di sini. Jadi nanti kepala sekolah yang jelas pertama mungkin guru, komite, terus ada terus kendala yang dihadapi. Kendala itu masih warga baru Pak. Yang satu warga baru misalkan, karena masih warga baru, dan yang jelas kita belum paham aset-aset itu ada di mana saja letaknya kan, itu seperti itu. Kemudian kadang mungkin dari Terlalu banyaknya aset. Bisa. Setelah berhasil mengidentifikasi, perasaannya bagaimana? Yang jelas senang, walaupun dalam identifikasi itu belum bisa maksimal. Yang jelas kita sudah melakukan apa yang kita lakukan, itu ada hasilnya, walaupun Dipotret ya? tidak Difoto. Iya. Tidak maksimal ya? tidak maksimal. Apa saja pembelajaran yang didapatkan dari pemetaan aset ini? Tadi Belajarnya ketika kita memetakan aset, mungkin ya kita bisa menata aset ini seharusnya diletakkan di sini, aset ini letaknya di sini. Penempatan untuk aset-aset yang awalnya itu tidak ada pada tempatnya, sehingga kembali kepada tempat yang sesuai. yang terakhir, apa pertimbangan dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangannya berarti ya, Pertimbangan itu ya sesuai dengan fungsinya. Ya, sebagai pertimbangan kita harus melihat
tupoksinya itu. Iya. Jadi kita tidak boleh mencampur adukkan untuk sumber daya yang ada di sekolah, sehingga kita meletakkan atau kita itu mencari sumber daya itu sesuai dengan tupoksi mereka. Misalkan seperti perpustakaan, ini tupoksinya kan yang jelas mengelola buku-buku perpustakaan, sehingga ketika anak pinjam mengembalikan itu ada buku pinjam, buku pengembalian seperti ini. Oke, ayo mulai. Ayo. Oke, kepala sekolah. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya akan berbicara dan diskusi dengan aktor lain dari selain guru penggerak, yaitu dengan Bapak Sulyono, Pak. Bapak Sulyono, Sulyono selaku wakil kesiswaan. Jadi kemarin kan sudah melaksanakan pemetaan aset ya Pak dengan Pak Karisma. Iya. Bermusyawarah dari pihak guru ataupun kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Itu ada beberapa yang saya ketahui Pak. Iya. Jadi bagaimana proses menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini bagaimana? Yang jelas saya dengan Pak Karisma kemarin itu kita kolaborasi, berdiskusi dengan murid, kemudian dengan rekan guru, setelah itu dengan para kaur, para waka, kepala sekolah, kemudian komite, dan yang terakhir dengan wali murid. Iya. Kira-kira tantangan yang dihadapi dalam mengidentifikasi itu apa? Yang jelas karena cara mengatasinya. Yang jelas karena saya dengan Mas Karisma itu baru di sini, Gitu. sehingga saya dengan Mas Karisma itu sama-sama untuk menghadapi itu, ya kita melihat dulu di mana ini aset-aset ini, karena aset-aset ini letaknya pun tidak menentu, sehingga memang perlu komunikasi, kolaborasi dengan rekan sejawat untuk menemukan aset-aset sekolah ini. Setelah menemukan dan mengidentifikasi itu perasaannya bagaimana? Ya, yang jelas senang dan lega atau istilahnya plong. Akan tetapi kan karena baru belum bisa maksimal seperti itu. Jadi masih ada yang belum. Iya, selesai, jelas Pak. itu karena sekolahan kita itu sekolahan besar, sehingga asetnya yang jelas banyak sekali. Dari setelah melakukan pemetaan bersama JPP itu apa Pak pembelajaran yang bisa diambil Pak? Yang jelas setelah kita melaksanakan pemetaan itu aset-aset itu bisa tertata rapi. Yang tadinya aset itu tidak ada pada tempatnya, dengan kerja Pak Karisma, aset-aset ini bisa kembali lagi ke tempatnya, sehingga sesuai dengan tupoksinya. Oh, aset ini letaknya memang di sini, yang awalnya berserakan, sehingga dengan kegiatan CGP-nya Pak Karisma ini alhamdulillah sangat-sangat membantu untuk penataan aset-aset di sekolah kita. Pertimbangannya apa Pak untuk menentukan sumber daya sekolah itu? Yang jelas pertimbangannya karena satu, awalnya itu aset-aset itu terbengkalai, tidak ada yang mengurus, sehingga dengan kegiatan CGP-nya Pak Karisma ini aset-aset itu sudah berada pada tempatnya, dan Bapak Ibu guru itu sudah mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Misalkan seperti petugas lab IPA. Nah, di situ ada salah satu guru sudah
dikasih SK sama Bapak Kepala Sekolah untuk mengurus aset-aset sekolah yang ada di dalam lab IPA. Di perpustakaan sama, sehingga dengan kegiatan Pak Karisma ini alhamdulillah sangat membantu untuk kemajuan untuk penataan aset yang ada di sekolah kita. Jadi masuk pada modal manusia ya. Iya. Jadi apa saja tadi Pak Asma modalnya itu? Modal kan ada modal manusia ya, terus modal fisik, modal politik, modal lingkungan, terus modal pengetahuan, dan modal-modal yang lain. Ada 2 modal lagi. Tadi yang belum ini modal politik ya, Politik. yang belum terjangkau. Ya itu nanti dikembangkan lagi Bapak, karena kita ini sekarang masih belajar, gitu. Nah, itu dikembangkan lagi untuk lebih memajukan sekolah ini. Aset apa saja yang perlu. Tadi tempat disini aset ekstra itu bagaimana Pak? Aset Ekstra itu gini Pak, itu kan sebenarnya juga masuk modal manusia juga. Karena di ekstra itu kan kita juga melibatkan pelatih dari luar nih Pak. Ya. Nah, kebetulan Bapaknya ini kan selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, beliau mengetahui dan mengkoordinir pelatih-pelatih yang ada di sekolah kami yang sedikit banyak mengangkat prestasi dari siswa-siswa kami. paling tidak setelah pemetaan ini kan jelas arahnya seperti itu ya. Oke. Ada konsep lah di sini untuk memetakan aset yang ada. Terima kasih Pak Sulyono. Ya, sama-sama Pak Uda. Bersamanya semoga bisa menjadikan lebih baik lagi. Amin. Terutama Pak Karisma ini. Ya. Semoga nanti bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa tujuan intinya adalah menjadikan perubahan di dunia pendidikan di Indonesia. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.